Bab 382. Membicarakan tentang lesikin. Hukuman mati keluarga Yang. Beberapa kata ini melekat di benak Ricky Yang dan Vino Yang. Wajah ayah dan anak itu tampak kusut, Vino Yang bahkan lebih ketakutan, terhuyung-huyung dan mundur 3 atau 4 langkah. Meskipun kami harus mati, setidaknya kita harus mengerti kenapa harus mati. Ricky yang menahan amarah di dalam hatinya, dan bertanya dengan gemetar, kepala keluarga Jiangping, siapa itu sebenarnya? Siapa dari keluarga Yangku yang menyinggung? Pada saat ini, di dalam hatinya merasa tidak senang. Di kota Zhou saat itu, karena dia salah memprediksi kekuatan Jerry Yang, dia tidak hanya gagal melawan Jerry Yang, tetapi malah membuat seluruh keluarga yang jatuh ke tangan Jerry Yang, dan keluarga yang juga diusir dari kota Zhou. Di keluarga Feng, dia berhasil melihat harapan untuk merevitalisasi keluarga Yang, dia akan berhasil, tetapi tiba-tiba dia diberitahu bahwa keluarga yang telah menyinggung penguasa Jiangping, dan keluarga yang tidak punya pilihan selain mati. Kata-kata, penguasa Jiangping, sudah menunjukkan kekuatan latar belakang orang itu. Bagaimana dia bisa rela? Kepala pria kekar itu berkata, yang aku tahu penguasa Jiangping berusia kurang dari 30 tahun dan berasal dari Jiangsu. Dia disebut Tuan Yang. Di bawah 30 tahun, dari Jiangsu. Bermarga Yang. Wajah Ricky yang penuh keheranan. Dalam benaknya, sosok muda tiba-tiba muncul. Di rumah yang sebelumnya, dia telah membunuh orang. Cucu perempuanmu, Lucy yang menghina Tuan Yang, bahkan mencoba menggunakan orang dari keluarga Feng untuk berurusan dengan Tuan Yang. Tuan Yang memerintahkan setelah malam ini, jika di Jiangping masih memiliki keturunan langsung dari keluarga yang dari kota Zhou sebelumnya, keluarga Feng juga akan dihancurkan. Lelaki itu berkata demikian. Lagi pula karena keluarga Yang, keluarga Feng hampir hancur karena ini. Wajah Ricky yang suram, dia langsung menangis, dan berkata dengan air mata yang berlinang, keluarga yang akan mati. Keluarga yang akan mati. Setelah itu belati muncul di tangannya, tanpa ragu sedikit pun, menusuk ke arah jantungnya. Eng! Darah berceceran, dan dada serta pakaian Ricky yang langsung berwarna merah. Ayah! Vino yang meraung kesakitan. Namun, Ricky yang tidak bisa lagi mengatakan sepatah kata pun, banyak darah keluar dari mulutnya. Seketika, nadi Ricky yang benar-benar menghilang. Satu generasi pahlawan kini telah jatuh. Sampai kematiannya, Ricky yang dipenuhi penyesalan. Pada awalnya ketika bekerja sama dengan Jerry Yang, jika keluarga yang bisa lebih tulus, kehancuran keluarga Yang dan akhir hari seperti ini tidak akan mungkin terjadi. Dia bahkan bisa menggunakan tangan Jerry Yang untuk mengembangkan keluarga yang menjadi keluarga kaya teratas di Jiangping. Salah melangkah, salah melangkah. Melihat ayahnya terbaring dalam genangan darah, Vino yang tampak sedih. Dia berdiri tiba-tiba dan bergegas ke depan. Ledakan. Benturan keras terdengar, Vino yang membenturkan kepalanya ke dinding dan langsung jatuh ke tanah. Beberapa pria kekar di villa mempertahankan ekspresi mereka tidak berubah, dan salah satu pria kekar berkata, jangan sisakan anggota keluarga yang lainnya. Bunuh mereka. Ya. Ini ditakdirkan untuk menjadi malam yang tragis. Keturunan langsung dari keluarga yang musnah satu persatu tanpa mengetahui apa yang terjadi. Jerry yang tidak tahu semua ini. Niat awalnya adalah membiarkan keluarga yang meninggalkan Jiangping. Tapi Ubeo Feng dalam keadaan marah, benar-benar memusnahkan keluarga yang di kota Zhou. Di pagi hari berikutnya, sebuah berita yang mengejutkan terdengar di seluruh Jiangping dengan cepat menjadi berita utama. Pertemuan pertukaran 3 tahun Jiangping telah menjadi sejarah, dan penguasa Jiangping muncul. Dalam satu malam, 3 keluarga besar di ibu kota provinsi Jiangping, dan 2 keluarga besar menghilang. Hampir setiap headline ada hubungannya dengan penguasa Jiangping. Untungnya, belum ada yang berani mengungkap identitas Jerry Yang, di setiap berita hanya tertulis penguasa Jiangping. Sedangkan Asosiasi Seni Bela Diri dan Keluarga Huang, tidak ada yang berani menyebutkannya.
Tapi Jerry Yang, sejak akhir pertemuan pertukaran, semuanya kembali tenang. Ayah, aku ingin makan es krim. Di Jiangsu Paradise, Happy yang baru saja selesai bermain dengan bumper car, memeluk leher Jerry Yang, dan berkata dengan manis. Oke, ayah akan membelikannya untukmu. Seperti yang dikatakan Jerry Yang, dia akan membeli es krim dia hanyalah seorang gadis manja. Jerry Yang. Dia baru saja berjalan beberapa langkah, tiba-tiba suara marah terdengar di belakangnya. Kaki Jerry yang terdiam, dia menoleh dengan hati-hati, melihat Lesi Kinzeng dengan tangan di pinggul, menatapnya dengan marah. Berapa kali aku mengatakan bahwa kamu tidak boleh memberi Happy apapun yang dia inginkan. Dia belum berusia 5 tahun, sudah waktu pertumbuhan. Jika dia makan makanan seperti itu, tidak akan ada gunanya. Jika kamu berani membelikannya lagi, jangan harap bisa masuk ke dalam kamar. Lesi Kin mengertakkan gigi. Jerry yang segera menjadi panik, dan dengan cepat berkata, aku berjanji. Aku tidak akan pernah membeli makanan ringan untuk Happy lagi. Ayah. Mendengar kata-kata Jerry Yang, wajah Happy menjadi cemberut dan air mata mengalir di matanya. Hati Jerry yang tiba-tiba melunak, dia berkata dengan hati-hati, sayang, bagaimana kalau membeli es krim untuk Happy sekali lagi? Tidak. Lesi Kin berkata dengan tegas, dia sudah makan 2 es krim hari ini. Lagi pula, dia berjalan mendekat, dan memeluk Happy langsung dari tangan Jerry Yang. Happy berani bertingkah seperti bayi di depan Jerry Yang, tapi dia tidak berani di depan Lesi Kin. Pada saat ini dengan mata besar berair bersinar, dia memandang Jerry Yang dengan sedih, dan berkata, ayah, ibu menggertakku, tapi kamu tidak peduli. Jerry Yang melihat di matanya, dan merasa bersalah. Tetapi dia juga tahu Lesi Kin begini untuk kebaikan Happy, jadi dia menoleh, bukan untuk melihat mata Happy yang memohon. Untungnya ini adalah taman bermain, setelah bermain wajah kecil Happy kembali tersenyum bahagia. Sepanjang hari, mereka bertiga berada di Jiangsu Paradise, dan ada tawa dari mereka bertiga. Keesokan harinya, setelah Jerry yang mengantar istri dan putrinya, dia pergi ke grup Yanchen. Sejak akhir pertemuan pertukaran hari itu, grup Yanchen cabang Jiangsu telah berkembang sangat pesat. Hanya dalam 1 minggu, perusahaan menerima kerjasama yang tak terhitung jumlahnya, semua adalah kerjasama dari keluarga kaya lokal utama di Provinsi Jiangping. Dalam hal ini, Jerry yang juga membebaskan siapa saja yang datang, tidak akan lama lagi cabang Jiangsu menjadi grup Yanchen. Sedangkan Yumi Qin, sejak kembali ke Jiangsu hari itu, telah menjadi orang yang sibuk, bekerja lembur siang dan malam hingga larut malam. Yumi Qin, jika kamu terlalu sibuk, cari asisten untuk membantumu, kata Jerry Yang. Yumi Qin berkata tanpa daya, aku juga ingin. Tapi tidak ada kandidat yang cocok. Selain itu, grup Yanchen sangat berarti bagimu, jadi aku tidak tenang jika berbagi tugas dengan orang lain. Setelah mendengar kata-kata Yumi Qin, Jerry yang dipenuhi dengan rasa terima kasih. Baginya, grup Yanchen adalah satu-satunya yang ditinggalkan ibunya di dunia ini. Tidak peduli apapun, dia ingin menjadikan perusahaan itu menjadi perusahaan terkemuka. Yumi Qin, terima kasih, kata Jerry yang penuh terima kasih. Yumi Qin tersenyum mengedipkan matanya, dan berkata sambil tersenyum, jangan lupa, kamu berjanji padaku untuk menemaniku ke taman bermain. Tentu saja aku tidak akan lupa, ketika kamu bebas, aku akan menemanimu kapan saja, kata Jerry yang sambil tersenyum. Oke, begitu aku menyelesaikan pekerjaanku, kamu harus mentraktirku makan besar dan membuatmu bangkrut karena mentraktirku. Yumi Qin berkata sambil tersenyum. Haha, makan sesukamu, sampai seumur hidup, tidak masalah. Jerry yang tertawa keras. Setelah tinggal di perusahaan untuk sementara waktu, dan memiliki pemahaman umum tentang situasi perusahaan baru-baru ini, Jerry yang pergi. Begitu dia turun, seorang pria besar berjas berjalan ke arahnya dan tiba-tiba menghalangi jalannya. Nyonya, kami ingin bertemu denganmu. Pria besar bersetelan itu berkata dengan suara yang dalam.
Jerry yang mengerutkan kening, jika ingin bertemu, suruh dia datang sendiri. Kemudian Jerry yang langsung pergi, tanpa memperhatikan nyonya yang dibicarakan pihak lain. Di Jiangping saat ini, siapa yang berani memanggil nyonya di depannya? Bocah sombong, apakah kamu tahu siapa nyonya kita? Beraninya kamu menyuruhnya menemuimu. Pria besar bersetelan itu berteriak dengan marah, menggerakkan kakinya, dan memblokir Jerry yang lagi. Jerry yang mengerutkan kening, dia merasakan ancaman besar dari pria besar berjas itu. Bukan karena kekuatan lawan lebih kuat dari miliknya, tapi sejak dia meninggalkan perbatasan utara, ini adalah pertama kalinya dia bertemu dengan master yang begitu kuat di luar. Bahkan Kenko saja bukan lawan dari pria besar di depannya. Mampu memanggil orang sekuat ini untuk menjadi pengawal, pasti sangat kaya. Jerry yang melihat mobil Mercedes-Benz tidak jauh di belakang lelaki besar itu, dengan jendela hitam, dia tidak bisa melihat apa. Siapa nyonyamu? Jerry yang menarik pandangannya, menatap pria besar berjas itu dan bertanya. Nama belakang nyonya adalah Ye, dari kota Yan. Kemudian dia berkata, dia datang mencarimu untuk membicarakan urusan Lesikin. Bersambung.